suka main Enuma, gambarnya menarik. Hai teman Ibarta Nempar, pernahkah teman mendengar sekolah Enuma? Mungkin ada yang sudah dan pernah ikutin, namun mungkin juga ada yang belum. Sekolah Enuma merupakan aplikasi digital inovatif yang dikembangkan dengan tujuan memfasilitasi anak-anak Indonesia dalam mempelajari bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris melalui permainan dengan ribuan aktivitas belajar menyenangkan menggunakan video edukatif. 3 bulan yang lalu, program ini telah ada di 7 sekolah dasar di Somlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang dibawakan atau dikerjakan oleh LSM Pita. Namun dari 7 sekolah itu, SD Kristen belum masuk dalam sistem atau terlambat mengoperasikan tablet yang telah dibagi oleh LSM Pita tersebut. Mari kita simak penjelasan Kepala Sekolah Yohanes Peter Delima berikut ini. Tablet, beberapa unit tablet, 20 ya Pak ya? 20 unit tablet yang ada di ruangan Kepsek. Bisa dijelaskan Pak, ini bantuan dari mana atau sekolah yang pengadaan? Iya, ini bantuan dari salah satu lembaga LSM Pita. LSM Pita. Untuk beberapa sekolah di KKT, termasuk kita di dalamnya, mendapat bagian ini. Dan ini diberlakukan untuk kelas kecil, kelas 1 dan kelas 2. Kebetulan kita ini terdaftar untuk kelas 1, kelas 2 itu ada kurang lebih 4 rombel. 4 rombel di dalam data tersebut, dari kelas 1 dan kelas 2. Tapi pelaksanaannya baru 1 rombel yang pengenalan lewat alat ini. Masih berkurang 3 rombel. Itu artinya kalau pengenalannya belum pada rombel ketiga dan selanjutnya, itu berarti kegiatannya belum bisa berjalan atau? Yang pasti belum bisa berjalan karena anak belum tahu tentang penggunaan alat ini. Alat ini digunakan dengan ID anak. Oh, ID. Jadi ya, masing-masing anak sudah diberi ID. Nanti anak itu akan menggunakan alat ini dan memasukkan ID. Cuma pelaksanaan cara memasukkan belum dipraktikkan anak. Yang baru dipraktikkan cuma 1 orang. Oh, satu rombel. Ya, 1 rombel. Rencananya tablet ini akan dipakai selama berapa lama? Tergantung masa kontrak dengan LSM Pita. Oh, berarti bukan untuk jadi milik Iya, sekolah ya? Bukan milik sekolah. Jadi mungkin nanti dari model pembelajaran lewat tab ini mungkin ada peningkatan atau mungkin juga ada terobosan baru dari sekolah-sekolah tersebut terkait dengan penggunaan alatnya. Kalau dilihat-lihat berarti langsung ditambahkan atau selanjutnya seperti apa ya, saya nanti proses. Tapi pada saat bantuan ini diserahkan ke sekolah itu sudah ada kontrak? Iya, sudah ada kontrak. Kontrak antara sekolah dengan yayasan tersebut. Untuk kontrak itu diperuntukkan tahun ajaran ini atau untuk tahun berikutnya? Untuk tahun ini. Jadi sistem tahun ajarannya tidak, tapi untuk tahun ini. Oke, untuk tahun ini. Tapi akan nanti dilaksanakan pada tahun ajaran berikut ya? Bisa. Setelah masuk libur? Iya. Kendala-kendala apa yang dialami? Iya, yang pasti kita punya kendala itu kalau tadi ada beberapa sekolah yang di dalam grup yang tercatat dari grup LSM Pita itu, yang kita pantau tentang aktivitas mereka, ada yang sudah jalan. Cuma yang di kita itu baru satu kali aktivitas lewat tab ini bersama anak-anak. Ada 3 kelas belum kebagian, malah pengenalan alat pegang pun belum. Ada rencana pertemuan selanjutnya untuk pengenalan? Iya, ada rencana selanjutnya dan kami sudah melakukan koordinasi dengan lembaga tersebut untuk melakukan sosialisasi lebih matang. Minimal kalau misalnya timnya tidak bisa turun, gurunya saja yang harus dimatangkan untuk proses penggunaannya. Oke, supaya tidak merepotkan tim tersebut dan biar saja mereka akan memantau proses daripada aktivitas anak-anak dengan alat tersebut. Tapi kalau misalnya itu dilakukan harus ada murid, sedangkan ini kan sudah libur Bapak Kepsek. Iya, yang pasti kita terlambat karena penggunaan alat menurut informasi yang disampaikan itu dalam beberapa hari kemarin bahkan sampai pada detik ini itu
tes atau ujian penggunaan alat ini sudah dilaksanakan. Tapi kita di sini belum sama sekali, baru satu kali kenalan bagaimana kita melakukan ujian tersebut. Dan ini berharap supaya kalau memangnya pada pemeriksaan sistem dari LSM yang bersangkutan, sekolah kita belum masuk, berarti karena kondisi kita tidak maksimal untuk mendapat penggunaan prosesnya ini. Tapi kepala sekolah tetap berharap dan optimis untuk kegiatan ini tetap berjalan. Sangat, dan ini sangat membantu terkait dengan Calistung dan ya segalanya itu. Sebab di dalamnya ini adalah game edukasi. Iya. Di dalamnya sudah terinstal. Sudah terinstal semua. Jadi siapa dan sangat bagus. Oh, sudah dibuka, sudah dicoba ini. Sangat bagus untuk anak-anak kelas 1. Dan mereka senang sekali. Iya. Mereka senang dari raganya, mereka lihat itu langsung terobsesi. Karena kondisi sekarang ini anak lebih cenderung dengan alat-alat ini melihat secara langsung, untuk dia bisa bernalar menemukan segala sesuatu terkait dengan apa ini. Lalu bagaimana penjelasan Ketua LSM Pita? Mari kita simak. Oke, selamat sore Ibu Jacqueline. Sore. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di YouTube Ibaratan Empar. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Amin. Ibu Jack, bisa dijelaskan kegiatan sekolah Inuma? Inuma itu kegiatan apa saja dan sudah dilaksanakan sejauh mana? Silakan. Jadi Enuma itu sendiri aplikasi belajar sebenarnya. Jadi tahun ini adalah tahun pertama Enuma ini dia masuk ke Indonesia. Jadi namanya Sekolah Enuma. Enuma ini sebenarnya sudah cukup terkenal di luar Indonesia dengan nama Enuma World. Nah, Sekolah Enuma ini dia masuk ke Indonesia, tujuannya adalah membantu anak sebenarnya, anak sekolah, karena pandemi seperti ini sebenarnya masalah literasi dan enumerasi itu sangat dikhawatirkan, memprihatinkan, karena anak-anak cenderung main dengan gadget dan lain-lain. Nah, sekolah Enuma ini sebenarnya adalah dikembangkan dari game online menjadi game edukasi. Jadi dia berbasis easy learning, pembelajaran yang menyenangkan. Akhirnya Enuma sendiri masuk ke Indonesia dengan pertimbangan tersebut, dia akhirnya membuat yang namanya Sekolah Enuma untuk bahasa Indonesia, matematika, dan beberapa edukasi yang berbasis game. Jadi sebenarnya itu ini adalah percobaan pertama di Indonesia. Kenapa akhirnya kita tertarik, dan prosesnya itu ada seleksinya. Kita mengikuti seleksi bukan cuma LSM Pita, tapi ada memang beberapa lembaga bersama kita sama-sama melakukan seleksi dari sekitar awal tahun untuk memenangkan kegiatan ini. Karena balik lagi keprihatinan kita sebenarnya dari LSM kepada adik-adik kita yang notabene-nya beberapa tahun terakhir lebih banyak di rumah. Akhirnya terjadi penurunan baca, tulis, dan hitung. Berawal dari situ dan ditawarkanlah program ini. Akhirnya kita menghubungi Dinas Pendidikan dalam hal ini, dan Pak Kadis begitu apresiasi tentang kegiatan ini, dan juga puji Tuhannya kita juga didukung oleh Bapak mantan Bupati, Bapak Petrus Fatlowan saat itu, sehingga kita akhirnya mengikuti seleksi, dan puji Tuhan kita di sini, kita di Somaki diterima, dan kita akhirnya menyasar sekitar 500 anak. Dari target sekitar 1.000 anak. Untuk sekolah-sekolah penerima manfaat kita sebenarnya ada sekitar 13 sekolah. Tapi yang untuk sesi pertama ini kita baru bisa mengcover 7 sekolah.
Oh, 7 sekolah di dalam kota Somlaki ya? 6 sekolah di dalam kota Somlaki. Iya. 5 sekolah di dalam kota Somlaki, 1 sekolah di Olilit Barat, dan 1 sekolah di Lermatang. Jadi ada Di SD ya? SD Don Bosco 1, iya. Ini memang terfokus kepada SD, SD kelas 1 dan kelas 2. Ada beberapa program sebenarnya yang sangat bagus jika dimainkan oleh anak-anak PAUD dan TK sebenarnya. Tapi karena kita menyasar SD kelas 1 2, akhirnya yang kita ajukan adalah 7 sekolah SD. Dengan di antara lain ada SD Don Bosco 1, Don Bosco 2, Don Bosco 3, SD Kristen Somlaki, SD Negeri, SD Negeri Somlaki, SD Negeri 1, SD Impres Somlaki, dan SD Kristen Lermatang. Setiap sekolah jumlah muridnya sebenarnya bervariasi. Sekitar ada yang sekitar 60 anak dan ada yang 80 anak. Kenapa akhirnya yang kita fokuskan untuk 7 sekolah di kota kabupaten? Karena menurut kami itu kota penyangga kabupaten. Itu dulu yang harus kita benarkan sebelum akhirnya kalau memang benar-benar bermanfaat dan kalau Tuhan mengizinkan, kita akan menyasar juga sekolah-sekolah di luar kabupaten. Dan besar harapan kita sebenarnya aplikasi game ini, aplikasi belajar ini, pembelajaran yang menyenangkan ini kalau bisa itu juga diterapkan, itu juga menjadi seperti menjadi pilot projectnya kita di dalam bidang pendidikan. Dan besar harapan kita semoga ini merupakan salah satu metode baru untuk pembelajaran bagi adik-adik kita, karena cenderung saat sekarang ini, di zaman sekarang ini anak-anak tuh lebih tertarik dengan pembelajaran yang seperti itu, berbasis gaming. Dari 7 sekolah di Sumbar Selatan itu semuanya sudah mendapatkan pelatihan begitu ya? Iya, betul. Untuk murid atau kepada guru? Iya. Jadi mekanismenya karena kita kerjasama langsung dengan Dinas Pendidikan, ya kita disupport langsung dengan Dinas Pendidikan. Jadi sebelum kita melakukan si tablet ini bahkan kita bagikan ke sekolah-sekolah, kita sudah melakukan yang namanya pelatihan untuk pendamping tiap sekolah. Nah, tiap sekolah diberi 2 guru untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan ini sendiri yang datang untuk memberikan pelatihan itu langsung dari Enuma Indonesia. Nah, ada 2 orang dari tim Enuma Indonesia yang kesini untuk melakukan pelatihan tersebut. Karena pelatihannya sebelum ke guru-guru malah dilakukan pelatihan dulu untuk tim dari LSM kita. Kemudian kita bersama-sama LSM kita melakukan pelatihan kepada guru-guru pendamping dengan dilihat langsung, disaksikan langsung oleh tim dari Enuma Indonesia. Nah, kemudian baru tabletnya kita distribusi ke sekolah-sekolah dan kita melakukan pelatihan perdana. Jadi sebelum adanya yang namanya tes digital, kita melakukan pengenalan aplikasi kepada anak-anak penerima manfaat. Jadi kita melakukan pendampingan di tiap sekolah untuk tiap sesi. Jadi karena memang di sekolah kan sekarang tuh cenderung kayak satu kelas 2 sesi. Biasanya sesi pagi atau siang atau hari Senin Selasa kan bergantian seperti itu. Nah, kita lakukan untuk 1 sesi dan besar harapan kita karena guru-gurunya sudah dilakukan pelatihan, itu akan diteruskan kepada sesi berikut dan mekanismenya adalah 1 tablet itu ada beberapa ada sekitar 3-4 anak di dalam 1 tablet. Jadi sistemnya selesai 15 menit sampai 30 menit 1 anak, selesai 1 anak kita pindah ke anak berikutnya. Dan seperti itu dan seterusnya. Pada saat pelatihan itu hanya kepada guru pendamping saja atau kepada siswa juga? Pelatihannya dilakukan kepada guru pendamping, kemudian pengenalan aplikasinya langsung kepada siswa. Jadi itu langsung ke sekolah-sekolah. Memang kita turun sekolah per sekolah untuk dilakukan pendampingan, pelatihan, pengenalan. Nah, tapi karena kita sudah melakukan pelatihan kepada setiap pendamping, kita hanya melakukan pengenalan, kita hanya melakukan pengenalan itu kepada 1 sesi kelas.
Satu rombel. Iya, akhirnya ke kelas berikutnya, ke sesi berikutnya itu akan dipantau langsung oleh guru-guru pendamping di tiap sekolah. Jadi itu terjadi untuk semua sekolah. Untuk semua sekolah. Dan sejauh ini semua sekolah berjalan baik, minus SD Kristen Larmatang karena yang pertama dia di luar kota kabupaten, mungkin terkendala sinyal dan lain-lain. Dan pada saat pelatihan dua guru yang ditunjuk dari SD Kristen Larmatang itu telat datang pada sesi LMS-nya. Nah, karena telat datang pada sesi LMS-nya, kita kasih langsung di sekolah pada saat turun. Jadi memang ada sedikit keterlambatan untuk SD Kristen Larmatang karena itu. Tetapi untuk beberapa sekolah yang masih di seputaran Kota Somlaki itu mekanismenya sama. Tapi pembelajarannya sudah mulai. Sudah Sejak kapan? akhir April itu pengenalan aplikasi pertama untuk anak-anak. Akhir April. Iya, jadi akhir April kemudian masuk ke Mei dan ini Juni. Harusnya dia sudah berjalan sekitar 1 bulan. Tetapi karena memang 5 dari 7 sekolah itu merupakan sekolah Yayasan Kristen Katolik, bulan April sama bulan Mei, dan bulan Mei itu adalah banyak momen hari keagamaan yang mengakibatkan memang banyak libur sekolah. Dan libur sekolah yang melakukan libur sekolah bukan libur nasional tapi libur dari yayasan. Akhirnya memang kita terkendala dengan permainan karena yang dibutuhkan adalah anak-anak ini dia bermain secara konsisten. Jadi dia tidak bolong dalam proses dia bermain. Iya. Ya, jadi akhirnya kita itu salah satu kendala besar kenapa akhirnya kita sejauh ini tadi setelah ada rapat dulu kita belum memenuhi beberapa target karena itu. Ada beberapa sekolah yang belum memenuhi target sekolah target. Atau target apa? Iya. Jadi harusnya si aplikasi ini dimainkan secara berlanjut dan secara kontinu di jam-jam yang sudah kita sepakati. Mengapa? Karena di situ di dalam aplikasi itu, di dalam sistem belajar itu ada tingkatannya. Jadi tingkat ini sampai ke sini untuk sekali main dan dia akan bertahap. Otomatis dengan dia bertahap seperti itu, kita sangat percaya bahwa secara kemampuan anak dia juga akan mengalami peningkatan. Iya. Karena itu di luar kurikulum. Betul. Karena kita melakukan tes online terus untuk mengetahui tingkat kemampuan anak, dan kita melakukan post test, pre-test dan post test setelah kegiatan ini. Oke. Kalau di beberapa sekolah itu sudah berjalan dan mengapa sampai saat ini di SD Kristen belum bisa berjalan? Kemarin Kendalanya apa dan rencana selanjutnya bagaimana? Kemarin sebenarnya saya dihubungi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah karena memang kendalanya adalah menurut Bapak Kepala Sekolah hanya baru satu sesi saja. Itu berarti sesi pelatihan awal, pengenalan awal yang kita lakukan di sekolah saja yang baru berjalan. Setelah kita keluar dari sekolah itu tidak dilanjutkan lagi. Padahal seharusnya saat kita keluar dari sekolah menuju ke sekolah lain, sesi itu tetap berlanjut. Oke. Berarti ini miskomunikasi ya? Berarti yang pertama mungkin ada miskomunikasi, dan yang kedua berarti pemahaman tentang cara penggunaan tabletnya mungkin belum terlalu dipahami oleh guru pendamping. Oke, belum memadai di Ya, padahal itu sudah disampaikan pada saat pelatihan. Bagaimana cara membuka akun, bagaimana cara menutup sesi untuk setiap anak dan masuk ke sesi berikutnya, itu juga sudah diberikan pelatihan. Bahkan setiap anak sudah kami beri ID masing-masing, dan dari tim kami sendiri sudah memasukkan ID tiap anak. Hanya tinggal gurunya menutup ID yang satunya dan kembali anak berikut masuk ke ID yang berikut, anak yang lain. Oke. Jika sekolah lain sudah start dari akhir April, berarti di SD Kristen kalah start gitu ya? Dampaknya apa? Bukan, sebenarnya semuanya bersamaan startnya di hari yang sama. Tapi Kita kan melakukan mereka pelatihan. belum
pelatihan itu dilakukan di hari yang sama di beberapa sekolah. Berarti tidak ada yang kalah start sebenarnya. Startnya sama-sama. Cuman yang lainnya dia berlanjut dan SD Kristen itu tidak berlanjut. Iya. Maksudnya kalau SD Kristen tidak berlanjut, terus bagaimana dampaknya apa dan bagaimana? Kalau dampaknya sendiri bagi kami untuk SD Kristen sebenarnya ada beberapa poin yang miss. Seperti sekolah lain mungkin sudah lebih daripada untuk datanya. Untuk data penggunaannya mungkin sekolah lain sudah lebih daripada SD Kristen, karena kemarin yang kita lakukan hanya sinkronisasi data dan belum melakukan tes digital untuk tiap siswa. Nah, kenapa akhirnya kayak gitu? Karena memang kemungkinan miskomunikasi itu. Yang berikutnya kita akhirnya menjadwalkan untuk lebih intens di tiap sekolah pada bulan Juli nanti. Karena masuk liburnya baru tanggal 11. Nah, masih tetap berlanjut di tahun ajaran baru. Betul. Dengan anak-anak yang sama. Jadi ada beberapa sekolah yang sebenarnya di tahun ini anak-anaknya ada yang kelas 2 sudah naik ke kelas 3. Tapi karena yang terdaftar adalah anak-anak tersebut tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Jadi anak-anak itu saja yang akan melakukan permainan. Dan itu akan langsung dipantau oleh tim kita. Langsung ke SD Kristen, karena memang untuk datanya sendiri tuh SD Kristen Saumaki memang masih kosong. Cuman ada sekali bermain memang. Dan belum ada sama sekali tes digital untuk itu. Jadi nanti kita langsung ke sekolah untuk memantau itu, kemudian untuk melakukan pemantapan lagi kepada 2 guru pendamping di SD Kristen. Pemantapan itu selain kepada 2 guru, kepada murid-murid juga? Iya, kalau murid-murid itu dia sudah langsung bermain. Sudah langsung bermain. Iya. Oke. Kegiatan ini berlangsung selama berapa lama? Kegiatan ini awalnya kita uji coba sekitar 6 bulan. Dan kita berharap jika tidak ada halangan memang akan berlanjut sampai April tahun depan. Dan semoga kita masih bisa berlanjut sampai ke tahun 2024. Berarti untuk circle berikutnya sekitar tahun depan April. Jadi semoga itu masih bisa. Berarti kalau di satu sekolah programnya selesai 6 bulan, tablet-tablet itu dipindahkan lagi ke sekolah lain yang belum terima atau tidak, masih di sekolah yang sama. Masih tetap? Iya, tapi masih di sekolah yang sama untuk 6 bulan ke depan. Tetapi untuk bagaimana si tablet ini akan menjadi hak milik ataukah si tablet ini akan mengalami penambahan jumlah tablet, itu akan dinilai, itu akan berdasarkan evaluasi akhir setelah kita lihat 6 bulan ini bagaimana kualitas anak-anak ini setelah belajar dengan sekolah online. Berarti bukan sistem rolling begitu untuk tablet-tablet ke sekolah lain. Bukan. Tapi kemungkinan akan jadi hak milik ya. Iya. Karena untuk saat ini tabletnya ini masih sistemnya berupa pinjaman. Karena kita masih percobaan sekitar 6 bulan ini, 6 bulan ke depan. Nah, sebenarnya itu besar harapan kami setiap sekolah ini memaksimalkan permainan ini. Maksudnya harapan kita berharap setelah 6 bulan ini tabletnya masih bisa dipakai di sekolah hingga 6 bulan ke depan, mungkin itu sekitar satu circle sekitar sampai ke bulan April tahun 2021 seperti itu. 2023. Nah, sedikit informasi sebenarnya sekolah Enuma ini sendiri tuh bisa dicari di App Store. Bisa, tapi itu berbahasa Indonesia dan hanya ada bahasa Indonesianya untuk yang gratis. Nah, kebetulan yang kita lakukan di sekolah-sekolah ini adalah yang berbayar, tetapi yang melakukan pembayarannya saat ini adalah The Head Foundation atau THF. Nah, ini adalah yayasan dunia. Ini adalah salah satu yayasan dunia yang membantu kita dalam hal ini untuk mendistribusikan tablet ini kepada sekolah-sekolah untuk si sekolah Enuma ini, si aplikasi Easy Learning ini bisa membantu adik-adik kita di kelas 1, kelas 2 SD dalam hal literasi dan numerasi. Oke. Apa harapannya yang akan dicapai dari kegiatan Enuma untuk para siswa dan guru? Iya, harapannya adalah semoga dengan adanya sekolah Enuma ini, anak-anak kita sebenarnya yang di kelas 1, kelas 2 dia bisa mengalami peningkatan, karena kita tahu sendiri setelah pandemi
yang terjadi adalah anak-anak lebih sering main game, baca, tulis, hitung itu bahkan sama sekali sudah tidak diingat. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini itu dapat menciptakan keinginan belajar lagi kepada adik-adik. Setidaknya mereka rindu lagi ke sekolah, karena di sekolah ada kelas belajar yang menyenangkan. Dengan rindu ke sekolah, dengan mau bermain, itu merupakan motivasi supaya mereka dengan sendirinya mau tahu, mau belajar dan mau baca. Karena kan kalau tidak bisa membaca dengan benar, saat bermain kan ada salah-salahnya. Tidak bisa menulis dengan benar, saat mengikuti pola mungkin tidak terlalu bagus. Jadi besar harapan kami semoga si anak-anak ini, si adik-adik ini, dia mempunyai keinginan kuat untuk belajar, karena ini memang program pembelajaran yang menyenangkan. Dan semoga kualitas pendidikan kita di Tanimbar bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Dan harapan yang paling utama adalah semoga ini merupakan contoh bagi pemerintah kabupaten kita dalam hal ini dan dinas pendidikan. Semoga ini menjadi contoh pembelajaran, jadi ini bisa diadopsi caranya untuk dilakukan di sekolah-sekolah kita yang lain, karena kegiatan ini tuh sangat menurut kami sangat bermanfaat. Dan kegiatan ini juga sebenarnya sangat disetujui oleh Pak Bupati dan dalam hal ini Pak PF kemarin dan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi besar harapan kami seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Jacqueline atas waktu dan penjelasannya.